apa yang diperoleh anak di pendidikan anak usia dini akan membantu dia menjadi manusia yang mampu bersaing secara global ya. Dan kalau nggak itu difasilitasi dari awal, riset menunjukkan hanya sekitar 50%. Ya, 50% kemampuan potensinya itu tercapai. Ya, kalau nggak mendapatkan pendidikan dari usia dini. Masih di Sonora Parenting, sahabat Sonora, dan saya masih akan berbincang lebih banyak lagi nih terkait dengan topik kita di hari ini. Benarkah semakin muda usia anak semakin baik pula masuk sekolahnya? Dan masih bersama dengan Mas Dev nih dari nakita.id. Jadi silakan untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin mau berpendapat ataupun juga mau bertanya terkait dengan materi ini, silakan, akan saya tunggu sampai pukul 12 nanti langsung ke WhatsApp kami 0812 112 9200. Mas Dev, kita lanjut lagi ya. Siap. Kalau tadi terakhir ini kita sudah Mas Dev tadi juga sudah membagikan beberapa tanda-tanda, kemudian juga tadi sudah dijelaskan bagaimana nih kalau misalnya anak malah terlambat masuk sekolah seperti apa. Nah, kemudian kita beralih ke orang tuanya nih Mas Dev. Tadi dari sisi anak, kita beralih ke orang tuanya. Bagaimana sih sebenarnya cara orang tua ini untuk mempersiapkan atau juga untuk memilih sekolah yang tepat bagi anaknya? Ya, ini penting ya. Pentingnya apa? Penting kalau pilih sekolah itu browsing bahwa anaknya, begitu kan ya. Dan jangan memilih sekolah hanya karena ikut-ikutan. Oh, sepupunya di sana, oh tetangganya di sini, jangan kalah, gitu ya. Itu gak bagus gitu. Jadi bagaimana kriteria memilihnya? Pertama, lihat potensi anak kita, kepribadian anak kita. Sesuai nggak dengan potensinya. Kalau anaknya sukanya bergerak olahraga, masukkan ke sekolah yang punya banyak kegiatan olahraga. Yang kedua, sekolah itu punya tahap-tahap perkembangan yang seperti apa yang bisa memfasilitasi anak. Ya, apakah ada yang dalam tanda ekskul gitu kan ya, misalkan chamber music, sekolah alam, kegiatan alam dan lain-lainnya. Kalau anaknya suka, nah itu cocok. Yang ketiga, anak itu tipe belajarnya seperti apa? Apakah anaknya tipe belajar yang auditory, kinestetik, atau visual gitu kan ya. Nah, pilih itu banyak sekali kurikulum pendidikan dasar yang bisa memfasilitasi hal itu semua. Nah, yang keempat, jangan lupa aturan sekolahnya seperti apa, tegas atau biasa-biasa saja atau sangat longgar ya. Nah, ketegasan aturan seperti itu sangat berguna buat orang tua untuk supaya anaknya kalau memang seperti tadi saya bilang, kalau memang mau retreat dulu ya dipersilahkan gitu kan ya. Yang kelima ini paling penting, kalau milih sekolah itu bawa anak. Saya ingat ketika membawa anak saya masuk TK, ada beberapa sekolah gitu ya, TK ya, dibawa ke sini ya suka, bawa ke sini suka, dibawa ke sini suka. Di sekolah yang TK yang terakhir, di situ ada bak pasir, langsung lari dia ke sana main. Di sekolah yang lain itu baik ya, colorful. Tapi begitu ada yang TK yang terakhir ada bak pasir, langsung lari dia ke sana dan nggak mau pulang. Nah, oke, saya bilang ke istri saya, ini kayaknya cocok nih. Nah, seperti itu. Ya, pilih yang sesuai dengan kesukaan anak yang mana. Oke, itu kalau untuk memilih sekolah nih. Tapi jadi ada pertanyaan lagi nih Mas Dev. Kalau tadi anak dilibatkan untuk memilih sekolah, apa jadinya nih kalau misalnya anak ini memilih sekolahnya berdasarkan teman-temannya? Itu gimana Mas Dev? Apakah baik juga atau diikutin aja, atau kita kembali lagi nih dari sebagai orang tua melihat apakah sekolah ini baik dari aturan dan segala macamnya ini baik untuk perkembangan anaknya? Menurut saya why not gitu kan ya. Ya, karena kalau kita bicara pendidikan dini ya, pendidikan anak usia dini, kita harus facilitate anak itu supaya dia happy. Kalau memang banyak temannya dia suka ya silahkan ya. Jadi pertimbangan lain itu bisa mengikuti. Tapi kalau anaknya udah berbinar-binar karena fasilitas sekolah, berbinar-binar karena ada temannya di sana, ada orang yang dikenal di sana, ada itu, jadi ya sudah, ini faktor utama untuk memutuskan. Oke, berarti nggak masalah ya kalau dari Mas Dev seperti itu ya. Oke, tadi Mas Dev juga sempat mention nih untuk pendidikan anak usia dini PAUD. Sebenarnya nih Mas Dev ya, ini lebih baik untuk memasukkan anak ke PAUD, TK atau langsung SD nih? Nah, ini saya membutuhkan salah kaprah gitu kan. Orang membedakan PAUD dengan TK, padahal PAUD itu kan payungnya begitu ya. PAUD itu payungnya, di bawahnya itu ada taman bermain, playgroup, ada
TK itu jadi PAUD itu meliputi kelompok bermain dan TK ya. Sama saya bilang tadi tidak ada salahnya mendaftarkan anak ke kelompok bermain untuk PAUD, bahkan ini sangat baik. Begini Mbak Sesa, tahun lalu sama pandemi itu karena saya juga berkecimpung di majalah anak ya, di majalah Bobo gitu kan ya, guru-guru itu bercerita, aduh ini hancur lebur kondisi pandemi, nggak ada yang mendaftar PAUD. Ya orang tua pikir, cuma main-main tepuk tangan saja kok, ngapain di PAUD kan gitu kan ya, karena ya masalah keamanan ini bisa dimengerti juga. Tapi kondisi sekarang sudah bisa mulai mempertimbangkan, ayo masukkan anak ke PAUD ya, karena itu tadi saya bilang apa yang diperoleh anak di pendidikan anak usia dini akan membantu dia menjadi manusia yang mampu bersaing secara global ya. Dan kalau enggak itu difasilitasi dari awal, riset menunjukkan hanya sekitar 50%. Ya, 50% kemampuan potensinya itu tercapai. Ya, kalau enggak mendapatkan pendidikan dari usia dini. Dan itu saya rasa harus diingat oleh para orang tua. Ya, tapi sebenarnya kan bukan mana yang penting, program apa yang penting, tapi lihat programnya dan lihat kesiapan anaknya. Kembali lagi ya, Mas Dev ya, kesiapan dari anaknya, kemudian program-program ditawarkan seperti apa. Dan tadi menarik juga ketika Mas Dev tadi juga nge-mention lagi tentang pandemi nih, Mas Dev. Ini bagaimana pertimbangan dengan adanya pandemi kalau anak harus sekolah? Apalagi yang harus jadi pertimbangan ini? Betul, ini Mas Menteri akhir Maret ini sudah ada SKB 4 Menteri ini ya. Ditargetkan akhir Juni 5 juta guru tenaga pendidik selesai divaksin supaya Juli 2021 ini kegiatan tatap muka boleh dilaksanakan ya. Tetapi Mas Menteri kan bilang kalau orang tua masih ingin PJJ, pembelajaran jarak jauh, dipersilahkan. Mas Menteri memberikan kesempatan memilih apakah tatap muka atau menggunakan sistem PJJ, dan itu sangat baik dan sekolah harus menghormati pilihan itu ya. Dan saya pikir begini, ini bukan pilihan A atau B, tapi A dan B, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya mengerti betul kekhawatiran orang tua dan saya juga mengerti betul keinginan orang tua yang sudah lelah hayati dan fisik itu ya, menyekolahkan anaknya di rumah itu. Masing-masing punya alasan yang jelas, punya alasan yang masuk akal ya. Tapi menurut saya begini Mas ya, kita masih punya kesempatan memilih dan kesempatan memilih itu dihargai. Sekolah tidak boleh mendiskriminasi pilihan yang berbeda. Nah, itu bisa dimengerti, sangat bisa dimengerti. Dan kita kan nggak bisa bicara pendidikan ini di Jakarta saja. Ya, atau kota besar ya. Kalau kita nggak menyekolahkan anak kita tatap muka, itu ada loss di situ. Ya, learning loss, penurunan capaian belajar. Ya, studi menunjukkan kalau pembelajaran tatap muka itu menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan PJJ. Nah, kalau memang ada pilihan pembelajaran tatap muka, orang tua memonitor seperti apa protokol kesehatan di sekolah. Ya, beberapa guru sekolah yang kami wawancara mengatakan ada beberapa peraturan baru. Misalkan penambahan jumlah kelas, ya. Jadi jumlah kelasnya lebih banyak supaya nggak menumpuk satu kelas. Kemudian penutupan kantin itu strict, ya. Saya setuju seperti itu. Tidak adanya ekskul, tidak adanya kegiatan olahraga. Ya, jadi prinsipnya begini. Kalau ada orang tua yang bilang, dan saya menghormati ini, tidak sekolah dulu karena ada beberapa hal yang mengkhawatirkan. Oke, saya setuju. Tapi kalau begitu, ya coba dilihat. Ya, sekolah nggak mau, tapi ke mall, ke pantai yang lagi populer itu pergi, staycation juga iya, naik pesawat juga iya. Ya why not school? Kenapa nggak ke sekolah? Kalau ke pantai iya, kenapa nggak ke sekolah gitu kan ya? Nah, itu yang harus betul yang dicermati. Saya hormati keinginan putusan tidak sekolah karena beberapa kekhawatiran, tapi jaga juga prokes selama tidak sekolah itu. Ya, dan kalau yang memang PJJ lebih memilih PJJ atau memilih sekolah, ya itu baik. Ya, pastikan sekolah punya protokol kesehatan yang betul. Ya. Oke, berarti kalau dari Mas Dev tuh nggak apa-apa sekolah aja, karena toh masa iya sekolahnya enggak tapi ternyata malah staycation, malah jalan-jalan ke mall. Jadi agak gimana gitu ya Mas Dev ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa selama protokol kesehatannya kembali lagi nih. Dan orang tua juga bisa memonitor kegiatan anak-anaknya seperti apa. Karena ya tadi kalau
boleh kan Mas Menteri itu bilang hanya 2 atau maksimal 3 kali seminggu. Ya, kalau mungkin minggu ini 2 kali, minggu depan enggak, itu pilihan boleh dilakukan. Mhm, mhm, mhm. Iya, iya. Jadi memang banyak banyak caranya juga ya Mas Dev ya, supaya alasannya aduh karena pandemi nih jadi takut, tapi ternyata memang dari protokol kesehatan, dari persiapan untuk tiap-tiap sekolahnya juga, terus kemudian juga dengan dikeluarkannya SKB 4 Menteri tadi juga semakin ya sudah tidak masalah, tidak apa-apa kok untuk anak-anak kembali bersekolah lagi. Karena disinggung juga tadi psikologis anak, karena di rumah aja yang bosen itu nggak cuma orang tua tapi juga anak-anak nih. Anak-anak mungkin ngerasa lebih bosen karena yang biasanya bersama dengan teman-temannya main Betul. bareng harus di Sangat rumah betul. aja. Yang jarang dibahas itu Mbak Sesa. Kita bahas prokes, kita bahas physical structure, tapi kita tidak bahas psikologi anak ya. Dan jangan salah, bukan psikologi anak ketika PJJ di rumah saja. Ketika anak kembali ke sekolah, psikologisnya itu pasti berubah. Setahun nggak sekolah, tiba-tiba masuk sekolah, Iya. psikologisnya itu akan mengalami letupan gitu kayak explosion ya. Jadi jaga ketika sekolah pun dia nggak stres, bukan hanya di rumah saja stres. Ketika kembali ke sekolah setelah setahun nggak sekolah, itu ada level stres yang akan terjadi. Nah, kalau level stresnya terjadi meningkat, sistem imunnya pasti turun. Dan itu harus dijaga. Jangan takut-takuti anak. Jangan begini, jangan begitu, awas loh begitu. Nanti stres dia, stres level imunnya turun. Dan itu justru yang berbahaya. Domino effect jadinya ya Mas Dev ya, karena Betul, satu terus akhirnya menjalar ke yang lain seperti itu. Menarik sekali Mas Dev, tapi kita break lagi ya Mas Dev ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen terakhir. Dan kembali sahabat Sonora, saya masih mengingatkan untuk Anda yang juga mau berkomentar, mau berpendapat, menurut Anda benar nggak sih ini? Setuju nggak sih Anda kalau semakin cepat masuk sekolah ini akan semakin baik bagi anak? Silahkan sampaikan permintaan Anda, sampaikan perjawaban Anda ya. Pastikan perjalanan dia dari rumah ke sekolah dan dari rumah ke sekolah itu aman. Ya. Selebihnya itu masalah pendekatan orang tua kepada anak gitu kan ya. Kakak sudah siap belum? Abang sudah siap belum? Kalau belum, jangan dulu gitu kan ya. Kalau mau sekolah kenapa? Kalau tidak mau sekolah kenapa? Libatkan anak dalam mengambil keputusan apakah dia akan sekolah atau tidak, supaya intinya tadi imun tubuhnya tidak turun.